nasional, beras untuk santri, Suriah, Palestina, dan lain-lain. Bahkan pilihan donasinya itu antara 250.000, 500.000, 1 juta, 2.500.000, dan juga bisa tulis nominal lain yang lebih besar dari itu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas salah satu modus, yaitu modus pemanfaatan atau penjualan kesedihan demi keuntungan pribadi, guys. Yaitu dengan menjual sesuatu yang menyedihkan pada orang sehingga orang memberikan donasi, sehingga memberikan sumbangan, dan ternyata sumbangan yang diberikan tidak dipertanggungjawabkan dengan baik, tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan baik, tapi justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Baru-baru ini oleh Info Jakarta, bagaimana ada gaji petinggi ACT per bulan ya ini ya. Pertama, pendiri ACT itu 250 juta. Senior Vice Presiden 200 juta, Vice Presiden 80 juta, Direktur Eksekutif 50 juta. Mobil dinasnya Toyota Alphard, CR-V, dan Pajero Sport. Yang nyumbang ACT Honda Beat bahkan belum lunas, untuk jok aja ya. Dan juga tagarnya jangan percaya ACT. Kalau kita lihat di sini gaji sampai 250 juta, antara rentang 50 juta sampai 250 juta. Ini adalah gaji yang sangat-sangat besar, guys. Ya bahkan presiden pun nggak sebesar itu gajinya kan. Dan ini benar-benar luar biasa pentilepannya atau penyelewengan dananya yang harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi justru masuk kantong pribadi. Saya malah pikir gini, apakah orang-orang ini memberikan sumbangan juga apa enggak ya? Di saat orang-orang yang susah aja mau mengeluarkan uang untuk menyumbang untuk orang-orang yang kena bencana, malah ini yang bekerja di dalamnya mengelola duit sumbangan malah mencurinya sekian banyak untuk kepentingan pribadi. Bagi yang belum tahu ACT ya, ACT adalah Care for Humanity, yaitu ketika kalian masuk ke dalam situsnya akan ketemu seperti isi form donasi, pilihan donasi bisa untuk beras, bencana nasional, beras untuk santri, Suriah, Palestina, dan lain-lain. Bahkan pilihan donasinya itu antara 250.000, 500.000, 1 juta, 2.500.000, dan juga bisa tulis nominal lain yang lebih besar dari itu. Dan kalau kita melihat ini, maka 100.000 aja atau 1 juta. 1 juta kalau dapat 10 pendonasi udah 10 juta. Dapat 100 pendonasi udah 100 juta. Bahkan menurut data yang saya dapatkan, yang saya baca, itu dananya bisa sampai miliaran. Ya nggak heran kalau sampai pejabatnya di situ gajinya 250 juta per bulan, guys. Tapi yang mengerikan adalah ini dana kan bukan dana untuk profit ya. Ini adalah yayasan komunitas, bukan untuk profit, bukan keuntungan, tapi untuk apa? Untuk mendukung kondisi-kondisi orang yang memprihatinkan. Jadi dana ini tidak tersalurkan dengan baik. Bahkan dikatakan di sini breaking news, PPATK sebut dana umat ACT diselewengkan untuk pribadi dan aktivitas terlarang. Saya belum mengerti aktivitas terlarang ini maksudnya apa, tapi jelas dituliskan di situ untuk kepentingan pribadi. Iya, kami sudah proses sejak lama dan sudah ada hasil analisis yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum, ujarnya pada wartawan. Ivan juga menjelaskan saat ini pihaknya bekerja sama dengan Densus 88 dan BNPT. Jadi ini sudah dipegang oleh aparatur negara yang berkepentingan dan berkompeten serta bertanggung jawab, berkewajiban dalam bidangnya. Jadi memang ini sudah menjadi kasus nasional dan juga ini sebenarnya merugikan orang-orang yang sudah memberikan donasi. Dalam suara.com juga dikatakan ACT minta maaf, kami tidak menutup mata atas masalah yang terjadi. Kami mewakili lembaga sampaikan permohonan maaf ke masyarakat. Kami tidak menutup mata atas masalah yang terjadi, kata Presiden ACT Ibnu Kajar
dalam konferensi pers di Jakarta Selatan. Dia mengatakan sejumlah informasi majalah Tempo ada benar namun sebagian dibantahnya. Saya tidak mengerti juga yang mana yang benar, mana yang dibantah. Tapi yang jelas sekalipun begitu pasti Tempo juga memiliki sumber data yang valid ketika dia mempublikasikan. Kalau tidak ya pasti beresiko untuk dia dituntut juga. Jadi memang dibenarkan adanya penyelewengan data yang dipakai untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan kebutuhan bangsa Indonesia ini. Detik News juga menuliskan Presiden ACT soal Ahyudin, kepemimpinannya one man show cenderung otoriter. Sebenarnya kesadaran untuk ini kami melihat ada kebijakan-kebijakan yang mulai agak mengkhawatirkan untuk lembaga, beberapa lokasi yang berpindah, kata Ibnu dalam konferensi pers. Ibnu menjawab pertanyaan awak media alasan baru ada perubahan di tubuh ACT awal Januari. Dan kemudian pengurus-pengurus menyalahkan mantan pemimpinnya yang mana katanya otoriter. Dan ada kebijakan-kebijakan yang tidak semestinya. Tapi ya memang akhirnya ini terungkap bukan terungkap ya. Bukan diungkapkan oleh mereka sendiri tapi terungkap majalah Tempo. Dan memang karena sudah terungkap akhirnya adanya sebuah klarifikasi. ACT respons soal isu penyelewengan dana dari gaji jumbo hingga gaya hidup mewah petinggi. Bahkan di sini diakui sendiri adanya kehidupan mewah dari petinggi ACT dan kemudian gajinya yang tinggi. Ditulis majalah Tempo edisi pekan ini memperoleh temuan pengeluaran gaji tinggi dan fasilitas mewah dari Kas ACT Ahyudin, pendiri dan mantan Presiden ACT Tenggarai menerima gaji 250 juta per bulan. Pejabat senior vice presiden 200 juta seperti yang saya bilang tadi ya. Sementara itu kondisi keuangan perusahaan diduga sedang limbung sejak akhir tahun lalu karena dugaan penyelewengan dana. ACT melakukan pemotongan gaji karyawan dan sejumlah program macet. Program gak jalan, karyawan dipotong gajinya, petingginya gajinya gede banget, timpang gitu. Nah ini adalah salah satu bukti bagaimana menjual kesedihan, bahkan dikatakan menjual agama untuk keuntungan kepentingan pribadi. Praktek-praktek semacam ini kita sebagai manusia di Indonesia ini yang berbangsa Indonesia harus lebih bijak dan cerdas. Ketika melihat sesuatu misalnya bencana alam dan lain-lain, kita akan memberikan supaya bisa menolong mereka dan dana kita bisa sampai. Sehingga kita bijak memilih orang, memilih yayasan yang benar-benar memiliki visi yang jelas ke sana untuk menolong mereka, bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau saya lihat memang benar laris manis ketika seseorang menjual kepentingan, kesedihan dan juga menjual istilahnya mengatasnamakan agama, maka donasi akan mengalir begitu banyak. Dan ini yang harus diwaspadai. Bahkan ada seorang yang mengatakan dia ingin beli Real Madrid dengan dana yang masuk. Saya bingung sekali. Sebanyak apapun dana itu mau beli Real Madrid. Dan itu bukan pakai uangnya. Bagaimana ini yang kayak gini? Bahkan hal demikian ini saya mau katakan bahwa tidak terjadi hanya di dalam agama Islam. Dalam Kristen juga ada orang-orang, oknum-oknum yang kadang-kadang menyelewengkan dana seperti ini. Dan ini juga sudah ditegur oleh Yesus bahkan ribuan tahun yang lalu. Makanya jangan terlalu wow dengan orang yang mengaku mu'alaf kemudian meminta donasi. Ataupun orang yang mengaku baru masuk Kristen atau mereka melabeli murtadin kemudian meminta donasi. Membaptis sekian banyak orang, 3 desa, membaptis orang ratusan dan kemudian meminta donasi. Ini kita harus hati-hati. Saya rasa ACT ini bisa menjadi pembelajaran yang baik buat kita. Supaya kita lebih bijak lagi, jangan dimanfaatkan orang hanya melalui label-label agama seperti itu. Dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya.
dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, perhatikan Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin?" Perhatikan, Yudas ingin minyak itu yang diberikan pada Yesus itu dijual aja. Bukankah bisa dipakai untuk orang-orang miskin? Yudas ingin menjual kesedihan orang-orang miskin dan memberikan donasi pada orang-orang miskin. Tapi perhatikan baik-baik. Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas bendahara dalam komunitas itu, tapi Yudas ini pencuri uang-uang yang ada di dalam uang kas yang dia pegang. Jadi jangan terlalu percaya jika ada orang yang menjual kesedihan. Bukannya kita nggak boleh membantu, kita harus bantu, tapi dengan cara yang bijak. Memang donasi yang kita berikan sampai kepada tangan yang tepat. Kan kasihan saudara kita itu sudah mengalami nasib yang menyedihkan, kekurangan, membutuhkan, uangnya dipotong lagi di atas kan. Kasihan, harusnya mereka yang menikmati bantuan itu, bukan oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Mari kita doakan setiap dana yang kita miliki untuk kita menolong seseorang dengan tepat sasaran. Jangan sampai kita dimanfaatkan seperti yang terjadi saat ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.